teman-teman, perkenalkan di sini saya Purman Sitio dari Universitas Mikroskill ingin berbagi sharing-sharing mengenai tentang kerukunan yang beragama di Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini sekarang saya bersama salah satu narasumber kita yaitu Bang Karan. Boleh perkenalkan diri Bang Karan? Baik, perkenalkan nama saya Karan. Saya perwakilan dari Pasraman Sri Parmeswari Amankuil, Jalan Midris dan Komik. Oke. Buat Bang Karan nih, kalau menurut Abang, bagaimana sih kerukunan beragama di Indonesia ini? Jika ibaratnya dibuat dari skala 10 sampai 100, bagaimana pandangan Kak Karan tentang kerukunannya? Oke, menurut pandangan saya kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik ya. Mungkin nilai dari saya itu 90. Karena contoh nyatanya seperti acara perayaan kami juga ada itu namanya perayaan besar namanya Nawaratri. Nah, itu di mana arca kami itu salah satu arca kami di arah-arah keluar itu adalah perayaan kemenangan. Nah, sewaktu dikeluarkan itu juga banyak masyarakat yang berbeda agama turut membantu seperti menjaga kebersihannya, seperti entak kelapa di pinggir tengah jalan mereka agak kasih ke pinggir. Lalu jika mereka memiliki rezeki lebih, mereka juga boleh menyumbangkan konsumsi seperti susu atau permen atau jajanan lainnya. Contoh lainnya mungkin juga seperti agama saudara kita yang beragama Islam, saat mereka azan tentu masyarakat sekitar juga tidak membuat kebisingan atau kerusuhan. Begitu ya. Nah, dilain daripada itu kan kerukunan beragama di Indonesia ini saya rasa juga sudah lumayan bagus. Namun bisa kita bilang pemerintah juga pasti harus turun tangan juga ya kan dalam merangkul masyarakat buat rukun gitu. Kira-kira bagaimana sih Kak cara pemerintah buat mengayomi atau mengajak masyarakat untuk merangkul? Oke, kalau menurut pendapat saya, bagaimana peran pemerintah? Tentu pemerintah harus membuat suatu seminar atau kegiatan outbound atau kegiatan yang dimana mempertemukan perwakilan dari antar berbeda agama untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang agama dan bagaimana cara menghargai dan menghormati sesama. Nah, untuk sekarang itu kita juga pasti sudah tahu ada yang namanya FKUB. FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang dimana ini difasilitasi oleh pemerintah untuk menyebarluaskan tentang persatuan dan kerukunan agama. Nah, saya juga pernah ikut itu 2 kali, yang dimana itu saya perwakilan dari Kuil Sri Parmeswari Amankuil. Nah, di sana waktu waktu sampai di tempat, kami itu disediakan sarapan. Lalu saya juga berjumpa dengan teman-teman saya yang berbeda agama, perwakilan dari tempat ibadah lain yang berbeda. Lalu pada sisi pagi hingga siang itu kami diberikan pengetahuan tentang bagaimana untuk menjalin kerukunan dan saling menghormati antar agama dan menyebarluaskan tentang pengetahuan agama. Bagaimana itu kita harus hidup rukun di Indonesia. Lalu setelah siang sampai sore itu kami keluar lapangannya yang kami bermain tentang bagaimana untuk menyelesaikan tantangan, yang dimana satu tim itu terdiri dari beberapa orang yang berbeda-beda agama. Nah, disitulah kita diuji dan juga dibantu bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah meskipun ada perbedaan. Nah teman-teman, begitulah kira-kira pendapat narasumber kita mengenai kerukunan beragama di Indonesia ini. Nah, Bang Karan, makasih ya. Oke, sama-sama. Kawan-kawan, saat ini aku bersama Kak Tia. Kak Tia ini kawan aku sekaligus pelayan di gereja IFJF Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas-bahas mengenai tentang kerukunan beragama di Indonesia. Nah, aku punya pertanyaan buat Kak Tia. Pertama itu, bagaimana pendapat Kak Tia mengenai kerukunan beragama di Indonesia ini? Kalau dalam rangka jangka nilai 10 sampai 100, Kak Tia ngasih nilai berapa gitu? Jadi menurutku goal class di Indonesia itu ataupun di negara kita kerukunan antar umat beragama itu udah mencapai di angka 90. Nah, kenapa aku bilang gitu? Karena
dari pengalamanku sendiri, aku pun dengan teman-teman yang mungkin agamanya berbeda itu udah saling menghormati juga. Dalam agama kita ya, Tuhan juga sudah bilang sama kita, kita harus mengasihi sesama kita manusia ya kan. Nah, jadi setiap umat yang agamanya beda sama kita juga kan itu ciptaan Tuhan ya kan ya. Jadi kita harus saling mengasihi itu, terus kita harus saling menghormati, menghargai gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu teman-teman kita yang mungkin agamanya berbeda dengan kita ya, kita harus saling mengasihi, jangan saling menjelekkan gitu. Oh, jadi begitu ya kak? Iya. Menurut kakak berarti kerukunan agama di Indonesia itu udah lumayan, bukan lumayan lagi sih ya, sudah cukup tinggi ya. Iya sih. Nah, terus menurut kakak selanjutnya, bagaimana kira-kira kalau dari agama kakak itu Kristen, bagaimana kira-kira cara membawa keharmonisan itu dalam agama kita? Kan di Indonesia ini tahulah agama dan suku ras pun berbeda-beda semua. Dalam menghadapi keadaan yang heterogen ini, kira-kira bagaimana? Sama seperti yang aku bilang tadi ya Prof, kita harus saling mengasihi sama kita manusia. Nah, dalam untuk kita saling mengasihi sama manusia itu kan banyak caranya gitu ya kan. Yang pertama itu kita mungkin harus tanamkan dalam diri kita dulu firman Tuhan itu, mengasihi sesama manusia, mengasihi teman-teman kita yang lain gitu kan. Nah, pertama itu kita harus tanamkan dalam diri kita. Setelah kita sudah tanamkan dalam diri kita bahwa kita memang mengasihi sesama kita manusia, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama itu ya kita mungkin saat teman kita ada yang berbeda agama di sekitar kita, kalau dia misalnya sedang berpuasa ya kita hargai dia sedang berpuasa gitu. Atau kita mulai ajarkan kepada adik-adik kita, misalnya Gogo punya adik di rumah gitu kan, ajarin sama adik kita. Nanti kalau misalnya ada temannya yang kayak agamanya lain, kamu harus hargain gitu. Atau misalnya teman kamu agamanya ini dia misalnya agama seberang gitu ya kan, dia mau sholat gitu ya kan, kamu ajarin, hargai teman kamu mau sholat, ini sudah waktunya gitu. Nah, kenapa kakak bilang dimulai dari adik-adik atau anak-anak kecil? Itu karena pertama mereka ya satu, karena mereka itu adalah penerus bangsa, penerus kita ya kan. Kalau bukan dari sekarang kita pupuk, siapa lagi yang memupuk mereka? Yang kedua, kita aktif berorganisasi. Kenapa? Karena dalam organisasi kan dapat membuka pikiran kita gitu ya, karena kita dapat bergaul dengan orang yang berbeda-beda dari suku, agama, bangsa, semuanya kita bisa bergaul. Sehingga apa? Karena kita bisa bergaul dan saling menghargai di situ. Jadi begitu menurut kakak ya. Iya. Nah kawan-kawan, kita sudah dengar nih dari pendapat Kak Tia. Sungguh jawaban yang sangat bagus bukan? Nah, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di sini. Nah, kali ini kita bersama saudara Muhammad Azril. Kak Azril ini merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi kemahasiswaan Islami di Universitas Sumatera Utara. Nah, sekarang kita mau nanya nih kepada Kak ini. Menurut kakak mengenai tentang kerukunan di Indonesia ini, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan untuk negara kita ini? Kalau menurut saya sendiri ya, menurut pandangan saya, pemerintah itu harus menjadi pengayom semua umat beragama di Indonesia. Mereka harus menjadi sebagai penyalur untuk kerukunan semua masyarakat di Indonesia, entah itu beragama Muslim, beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Pemerintah itu harus bisa mengayomi semua umat beragama, menegakkan hukum secara adil, jangan terlalu Dominan seperti itu ya? ya terlalu mementingkan agama ini, mementingkan agama ini. Pemerintah harus merangkul semua umat beragama agar supaya apa? Agar supaya dalam kehidupan bermasyarakat mereka tetap rukun walaupun berbeda-beda agama. Memang kerukunan itu tidak bisa dipaksakan, namun bisa diberikan kebijakan, pemerintah bisa memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa hidup rukun walaupun berbeda agama di dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja pendapat saya. Nah kawan-kawan, kita sudah dengar pendapat dari Kak Azril. Terima kasih Kak. Sama-sama. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya ditemani seorang narasumber kita. Buat Kak Yesi, boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, saya Yesi Soraya. Saya salah satu volunteers dari gereja di Medan, yaitu IFCF.
menurut Kak Yesi bagaimana kerukunan itu diajarkan di dalam agama Kak Yesi? Saya kan beragama Kristen. Di dalam agama Kristen itu diajarkan kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi di sini tidak melihat orangnya. Jadi siapapun sesama kita, ya kita harus saling mengasihi karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Kemudian Kak, bagaimana kira-kira cara kita untuk menjaga kerukunan ini? Sedangkan di Indonesia ini kan keadaannya heterogen, bermacam-macam kayak gitu. Sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing. Dan saya rasa pun kalau di setiap, karena kita bermacam-macam agama, saya rasa pun setiap agama itu pasti mengajarkan hal yang baik ya. Nah, kembali ditanamkan dalam diri seseorang itu, kita itu harus memiliki sikap toleransi. Kita adalah Indonesia, beragam agama, beragam suku, ya kita harus saling menghargai. Sama juga seperti ideologi negara kita Pancasila, artinya kita itu harus bisa menerima agama orang, ajaran orang, supaya bangsa kita ini tidak terpecah belah. Harus memiliki sikap toleransi. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya dan narasumber kedua kita yaitu Bang David. Ya, halo teman-teman, saya David Nalban. Jadi di sini saya pernah menjabat sebagai Ketua Natal pada bagian jurusan Manajemen Sumber Daya Perayaan di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian. Nah, Saudara kelas. Nah, berdasarkan dari penjelasan Bang David tadi siapa dia, saya rasa juga sudah memungkinkan buat kita juga bertanya ya kan. Nah, buat Bang David, aku punya pertanyaan nih mengenai tentang kerukunan beragama di Indonesia. Kira-kira kita sebagai umat beragama ini, bagaimana cara kita ya supaya kita dapat menjaga kerukunan dalam beragama? Yang pastinya banyak ya, cuman poin-poin tertentu, poin-poin utama yang bisa saya sebutkan itu yang pertama itu komunikasi kita antara umat beragama. Itu harus dijalin dengan komunikasi yang baik dan positif. Terus menghargai antar umat beragama lah, itu juga penting. Lalu kerjasama kita sebagai umat beragama itu juga penting. Contoh gotong royong kan nggak harus agama-agama tertentu ya yang menjalin gotong royong ini, melakukan kerjasama gotong royong ini. Pastinya beragama campuran lah. Terus pendidikan. Nah, pendidikan ini kita dasari dengan pendidikan agama. Jadi di sini kita diajarkan untuk menjaga toleransi gitu antar umat beragama. Nah, begitu kira-kira jawaban dari saudara Bang David ya.